Kenapa? Dalam megang napas, saat Anda megang napas, itu hurip jadi satu. Karena Anda menahan dan Anda terhubung dengan Zat Kang Maha Suci. Anda berhubung dengan Sang Sayakti, tidak terpisah saat Anda megang napas. Saya rumuskan bahwa hambekan itu dayaning urip. Hambekan itu dayaning urip. Ketika Anda berada di taraf hambekan, Anda itu tahu ngeracut, Anda itu tahu bagaimana cara terhubung dengan diri Anda. Atau disebut manunggaling kawula Gusti. Kenapa saat saya ambil ketika kita menghirup, kenapa yang obah itu perut? Saat bernapas itu, bukan dada. Nah inilah disebut mandaran. Mandaran itu sumbernya karso. Karena kita memiliki cipto, rasa, karso. 3 perangkat trimurti. Terus kenapa tadi ada bayi kena kanker? Langsung diringkes, itu karma. Nah sekarang kita bedah karma itu apa? Karma itu tindakan, karma itu memori. Berarti ada memori di bayi itu, kemungkinan satu. Ya. Kedua, pendaran energi dari memori orang tuanya. Karena ketika mengalami jima suresmi, ketika mengalami persegamaan dalam kondisi depresi akut, stres, panik, tekanan dituntut mertua untuk punya anak dan lain sebagainya, itu membentuk bayi Anda yang cacat, bayi Anda yang sakit. Maka dalam ritual segama tantra seks itu sakral. Sakral, pendidikan seks itu penting, sakral. Itu sagama tantra. Ketika Anda memperhatikan, makanya kan ketika Anda mengandung dalam kondisi stres, Anda itu menarik frekuensi tertentu untuk membentuk karakter bayi. Ya, urutannya sampai 8. Jadi dimulai dari rasa, gondo, rupa, gotra, wujud, sandang, pangan, papan, urip baru lahir. Nah dalam proses pembentukan 8 sasi, yaitu dari 9 bulan 10 hari, itu membentuk aktivasi pembentukan memori dalam diri bayi. Suruh tirakat loh untuk mengakses pembentukan. Nah pendidikan itu tidak ada di orang sekarang. Jadi ketika ngandung itu ibu tidak boleh stres, bapak iyo. Makanya kon tirakat. Zaman dulu suruh puasa, suruh ini, cuma digede-gede ditahayu tadi. Padahal tujuannya itu untuk mengakses dan membentuk si wujud jabang bayi. Karena Anda itu sedang bikin pencipta, kreativitas, mencipta. Jadi bikin wadah yang bagus, ditarik entitasnya yang bagus. Mbah-mbahmu sing kau 10 gantung siwur atau yang lebih tinggi lagi kesadarannya. Karena kita itu kreativitas, mencipta jagat itu juga harus mencipta bayi yang cerdas. Gitu ya. Maka pendidikannya orang tuanya harus diberi kesadaran juga. Akhirnya ketika dilahirnya, ini ujian Tuhan, ya terserah lah. Kowe dhewe sing gawe, kamu menguji dirimu sendiri kok. Ya, kira-kira gitu. Ya siapa kalau sudah terlanjur, berarti disyarat seringat. Nah, dan kemarin ada pertanyaan dari Mas Anton. Jadi anak yang lahir tidak dikehendaki itu harus diruat. Itu bocah Sukerto. Anak Sukerto itu anak yang dilahirkan karena tidak dikehendaki. Makanya digambarkan dalam pewayangan itu ontang-anting, sendang apit pancuran dan seterusnya. Lah sebenarnya itu sing Sukerto itu yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Secara sadar maupun tidak sadar. Kira-kira begitu. Maka di luar diruat, diupacarai, dijenang abangi dan lain sebagainya. Itu cuma manipulasi energi. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur lahir ya tidak apa-apa. Berarti itu menjadi guru dan pesan untuk Anda ketika memiliki kapasitas bayi atau saudara yang seperti itu. Anda sibuk-sibuk mencari guru seperti saya di luar, itu gurunya. Anak Anda yang bandel itu bisa jadi jiwanya lebih tua dari Anda. Jadi jangan dipaksa-paksa. Disuruh jadi PNS, dipaksa-paksa dan lain sebagainya. Nggak bisa, dia punya jalan hidupnya sendiri. Saya kan mesti sering bilang, kalau kamu mengintervensi anakmu berlebihan, pasti jadi pemberontak.
Karena sesuai idealitas kepentingan egomu, baiknya dia. Kamu tuh baiknya gini, baiknya pikirannya wong tuane dhewe itu. Bukan si anak. Wong zaman lahirnya saja beda. Frekuensi strukturnya kan berbeda. Nah, seringkali orang tua itu masih membawa sisa karma dari perbentukan memori ketika dia lahir. Zamannya wis beda mengso nang anake kudu sing ngene sing gitu kan, itu yang jadi masalah itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita harus sadar dari dalam. Ada lagi pertanyaan udah ya. Sinten? Tanya lagi. Siapa yang tanya? Satu lagi ya, nanti saya ajarkan teknis sambil ini teknis meditasi. Oke, siap, Pak. Pembangkitan dari Mas Unggul, untuk pembangkitan Kundalini berarti tidak bisa dilakukan oleh mereka yang sudah mendonorkan ginjalnya ya? Atau gimana Mas? Gimana maksudnya? Untuk pembangkitan Kundalini kan berarti dia harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tersebut itu, seperti Sabto Mandolo itu kan? Iya. Artinya kalau Sabto Mandolo itu kan berarti ada kelengkapan dari itu kan harus ada. Kalau mereka yang sudah mendonorkan ginjalnya, berarti kan ginjalnya sudah tidak ada. Atau gimana? Atau mungkin tinggal satu atau gimana? Oke, siap. Ini sebenarnya ngembang ya. Oke. Jadi gini, memang struktur organ kita itu terbentuk. Dan setiap ginjal satu dengan pribadinya itu pasti membawa sel memori. Ginjalnya membawa sel memori, menyerap dari bentukan cara menyaring urinnya, dan itu sangat kompleks. Apakah ketika terjadi donor ginjal itu akan mempengaruhi Kundalini tetap bisa aktif, tapi Anda bisa meriset memori untuk selaras dan sinkron dengan struktur tubuh yang sudah ada di dalam diri kita. Kita tahu bahwa itu adalah ginjal orang, ya nggak masalah. Itu berarti terjadi kecelakaan kesadaran menurut saya. Akhirnya orang terpaksa donor ginjal karena terjadinya donor organ itu kan karena aktivitas moral baik, karena kita seakan-akan menolong orang karena aktivitas baik, padahal baiknya pemahaman kita secara kolektif belum tentu benar bagi perkembangan struktur setiap organ itu tadi. Tapi tidak masalah, zamannya wis kadung ya, zamannya sudah terlanjur. Ketika sudah terjadi di situ, tetap ada ikhtiar, kita tetap bisa membagikan Kundalini. Dan saya percaya sel tubuh kita cerdas. Walaupun awalnya si ginjal lama ini akan berkonfrontasi dengan struktur tubuh yang ada di situ, saya percaya sel akan mengubah, karena sel ginjal pun juga mengalami regenerasi sel. Di saat regenerasi sel, kodifikasi memori lama bisa dihapus dan memungkinkan selaras dengan tubuh yang baru. Nonton kira-kira. Oke, yuk. Jadi kita sudah masuk di zaman kado. Kita memaksa untuk membuat kebaikan. Makanya sudah saya bilang, jangan menolong orang, tapi inspirasi orang untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau kita menolong orang, kita ini memaksa orang itu seperti apa yang menjadi idealitas kita, perspektif kita, dan pemahaman kita. Karena yang baik bagi orang lain belum tentu benar untuk dia. Akhirnya seringkali dia terpenjara oleh apa yang dikatakan moralitas. Dan itu membentuk masyarakat kita secara kolektif. Membentuk masyarakat kita secara kolektif. Ketika terjadi pemerkosaan, tindakan pembunuhan, itu juga tercermin dari diri kita. Karena kita menyumbang terjadinya itu. Kita berada di masyarakat seperti itu karena diri kita tuh masih melakukan apa-apa itu secara terpaksa. Dipaksa orang tua, beribadah karena pekewuh dengan tetangga, bukan karena dorongan hati. Rasa terpaksa itu akan mengikat dan membentuk proyeksi masyarakat kita, realitas di sekeliling kita. Terjadinya tindakan pemerkosaan dan itu adalah karma kolektif kita, karena kita tidak bersadar diri. Jadi ini pentingnya yang kuyung gotong royong, karena kita sedang resik-resik semuanya untuk membenahi seluruh komponen yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita. Jadi mulai sekarang kenapa kemarin saya bilang kalau kamu beragama pastikan karena hatimu, bukan karena dipaksa lingkungan dan orang tuamu, karena itu akan membentuk malapetaka di dalam lingkungan masyarakat. Karena masyarakat hanya mempercayai moralitas, dan moralitas bukan kebenaran. Tapi kalau Anda berada di dalam kebenaran hakiki Anda akan membentuk harmoni sendiri. Maka ini memayuhi ini bawono. Maka ketika ada tindak dihukum, tindakan moralnya dihukum, dibikin jerah dan lain sebagainya.
amati apa yang terjadi, semakin banyak nggak kira-kira orang yang bertindak seperti itu. Karena Anda memproyeksi itu. Nah, kalau mau menolong orang-orang seperti itu, ubah diri Anda, sumbangkan energi yang positif. Maka masyarakat ini akan dibenahi bentuknya. Kita tidak akan membentuk masyarakat kita yang saat ini. Kira-kira gitu. Nah, dalam skala kolektif yang lebih besar ya, terjadi transformasi besar-besaran atau ajaran budi luhur bangkit, ya kira-kira begitu. Dimulai dari intuisi kita dirubah. Diamati kalau di dalam hidup kita tuh masih melakukan gara-gara terpaksa, itu kan mesti terjadi perlawanan di dalam diri kita. Perlawanan akan tercermin keluar, membentuk masyarakat yang senang memberontak, ngeyelan, hater, pembenci diri kita. Diri kita menyumbang itu. Kita membuat cermin samsara di luar diri kita. Nah, itu kira-kira ya. Maka pentingnya meditasi itu sebenarnya menyelaraskan jagat. Maka ada riset pembuktian di Lebanon itu terjadi tindakan penurunan perang kecelakaan itu saat ada riset meditasi. Berapa ribu orang di berbagai wilayah kalau tidak salah. Saya pernah dapat redaksi itu. Dan memang benar-benar membawa pengaruh. Perang Lebanon pun mengalami penurunan intensinya. Gitu ya. Jadi kita cipta jagat kita dengan harmonis, masyarakat kita bentuk dimulai dari meningkatkan frekuensi kesadaran kita. Kita weruh dengan sejatinya kita agar kita membenarkan sesuatu yang konstruktif. Kira-kira begitu simpelnya. Ya. Cukup itu kira-kiranya. Saya akan menjelaskan teknis tentang bagaimana melakukan teknik manekung ya. Manekung ini tentang olah napas. Lah napas atau megang napas. Kenapa dalam megang napas? Saat Anda megang napas itu hurep jadi satu. Karena Anda menahan dan Anda terhubung dengan Zat Kang Maha Suci. Anda berhubung dengan Sang Sayakti, tidak terpisah saat Anda megang napas. Makanya dulu kalau mbah-mbah kita mau nyuwuk kita itu mendarkan energi itu megang napas. Pandeng banyune coba cabut telek asu suwuk deng. Ini akan merubah partikel air. Karena sudah terjadi getaran kemenyatuan yang akhirnya menginjeksi atau transfer energi di sini. Maka airnya berubah, diminumkan orang bisa membuat sel-sel yang bodoh itu jadi cerdas, sel-sel yang tidur itu jadi bangun. Gitu kira-kira. Wah, aku waras saya gitu. Nah gitu. Nah ini saya rumuskan bahwa hambekan itu dayaning urip. Hambekan itu dayaning urip. Ketika Anda berada di taraf hambekan, Anda itu tahu ngeracut, Anda itu tahu bagaimana cara terhubung dengan diri Anda, atau disebut manunggaling kawula Gusti. Nah, ketika udara menyatu di dalam diri kita, kita memiliki daya kekuatan. Percaya gak? Ban mobil itu kalau ada anginnya ringan jalannya. Hidup kita kalau anginnya tidak pernah diolah berat, karena pikiran itu memenuhi kita, kempes, akhirnya loyo, gak sehat dan sebagainya. Tapi kalau kita olah napas, energi naik. Kita memiliki energetik, gairah hidup, selalu termotivasi, terinspirasi, semangat, madep, mantep menjalani hidup. Tapi gara-gara kempes, ini ngeloyo, hanya menjadi masyarakat apati, hanya menjadi masyarakat yang loyo, tidak mau berkarya, sukanya jiplak tonggone, sukanya membandingkan diri dengan yang lain, akhirnya elon-elonan, gitu. Ya gitu. Nah, teknik ini kenapa saat saya ambil ketika kita menghirup, kenapa yang obah itu perut saat bernapas itu, bukan dada. Nah inilah disebut mandaran. Maka disebut mandaran di sini. Mandaran itu sumbernya karso. Karena kita memiliki cipto, rasa, karso. 3 perangkat Trimurti. Kita diberi cipta, pikiran, rasa, pemanage, pengatur, pengayom, penata, karso, pewujud dari cipta. Anda punya ide bikin mobil, kalau tidak dikarsakan tindakan tidak terjadi. Hanya ada di sini. Anda bisa mencipta nuklir, kalau tidak ada rasa, Anda mengiamatkan di jagat Anda sendiri. Cipto, rasa, karso. Maka ketika kita bernapas yang ngunggah, ngempis, itu karso. Nah karso inilah daya gerak dalam hidup yang memobilisasi Anda bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke itu. Itu ekspresi dari madaran, si karso tadi.
Oke, kira-kira itu. Nah, maka kenapa kok kita olah si karso? Agar si karso ini kita kunci, agar dia naik, ditransendensikan ke alam rasa. Itu ceritanya melalui cerita. Ketika sudah naik lagi, dia akan memendarkan cara berpikir yang jernih. Karena nalar ini diruat oleh si rasa tadi. Yang hidup di dalam gerak kita itu disebut tirta sanjiwani. Itu tirta karso. Makanya wong rasa itu mesti ngelakoni pernapasan. Orang itu tenaga dalam bisa ngantem. Betul-betul karena dia ngolah ini. Ngarat watu. Tapi aja ngarati watu, kasihan. Jadi dari sini tarik. Agar gerak ini tertuntun oleh ini. Agar karso ini tertuntun oleh ini. Karena karso ini sukanya adalah bergerak, reng. Sering tidak terang, tapi gerak. Dan ini adalah ekspresi hidup, energetik, getaran daya hidup untuk gerak. Maka kan ketika kita rambukan itu yang gerak ini. Nah, dalam ekstremitas jagat alit ini disebut bumi. Weteng itu bumi. Makanya disebut adil itu nggone nang tengah pusar. Diukur dari situ. Nah, ini dada ini ineban. Ineban ini akasa, bopo angkasa, ibu pertiwi bawah. Nah, ekstremitas dari udel ke atas ini adalah akoso. Bopo akoso. Karena udel itu tidak bisa memimpin, yang bisa memimpin rasa dan pikir. Bahkan pikir saja harus ke situ. Maka bapak itu memimpin, ibu itu mengopeni, daur ulang. Gitu. Nah, ketika ini ditekan ke bawah, kita kunci. Ketika narik napas kita kunci, ini buka, sakrum ini buka. Dan disitulah cerebrospinal fluid naik. Cerebrospinal fluid itu ya kundalini tadi, atau disebut tirta kamandalu, tirta sanjiwani, itu naik. Dan akan membedah spot 7 cakra tadi, pecah der gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan secara rutin, energi kita naik. Saat energi kita naik, kesadaran kita naik. Tapi saat kita mengalami defisit energi, malfungsi organ, saraf kita terganggu, kita dikepung oleh pikiran yang menjajah, kita dikepung oleh perasaan yang menjajah, ngelangut, kemerungsung, bingung, penderitaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Ini tata mekanismenya. Tadi perut, bumi, dada, ineban, akasa, bobo akoso. Maka alam bawah, alam atas, atau bisa disebut yomani loko, ngisor, ngarcopodo, jungkring saloko. Terserah kamu menyebutnya apa, itu jejering wujud yang ada dalam diri kita.